Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang setia mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sahabatku, kita akan segera mulai mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dalam kerendahan hati untuk menerima berkat firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami agar menjadi tanah yang subur untuk ditanami dengan benih firman-Mu. Berkatilah kami dengan pertumbuhan dan karakter yang semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, iman adalah dasar kekristenan kita, karena apapun yang kita lakukan pasti berdasarkan iman. Sayangnya ada banyak sekali hal-hal yang besar yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan karena kita memiliki penghambat iman. Mari kita membaca sebuah kisah tentang Nabi Elisa dan bujangnya dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Raja Aram tidak senang karena rencananya untuk mengalahkan bangsa Israel selalu dapat digagalkan karena Nabi Elisa bisa mengetahui semua rencananya, bahkan yang dikatakannya di dalam kamar tidurnya sendiri. Oleh karena itu, Raja Aram mengirimkan tentara dengan kuda dan kereta dalam jumlah yang besar serta mengepung Dotan, tempat di mana Nabi Elisa berada. Bujang Nabi Elisa merasa ketakutan karena ia melihat begitu banyak tentara yang mengepung kota itu. Dalam pikirannya, mereka pasti akan celaka karena tidak mungkin meloloskan diri dari kumpulan tentara yang begitu besar. Oleh karena itu, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan agar membuka mata bujangnya sehingga bujangnya bisa melihat penyertaan Tuhan di sekeliling mereka, yaitu kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Nabi Elisa, bahkan seluruh gunung itu. Nabi Elisa mendobrak penghambat iman bujangnya, yaitu pikiran logikanya yang membuatnya tidak bisa melihat penyertaan Tuhan yang mengelilingi mereka. Pikiran logika adalah sesuatu yang kadang-kadang bisa berlawanan dengan iman. Pikiran logika bisa berusaha memberikan alasan-alasan untuk tidak mempercayai hal-hal yang rohani. Itulah sebabnya ada orang-orang yang sangat pintar dalam ilmu pengetahuan, namun tidak bisa mempercayai adanya Tuhan karena pikiran logika mereka menghambat iman mereka. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, untuk bisa mempercayai bahwa Tuhan itu ada, kita membutuhkan iman. Untuk bisa mempercayai bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, diperlukan iman karena kita tidak melihat proses penciptaan itu secara langsung. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata demikian dalam Yohanes 20 ayat 29.
kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Untuk bisa mengalami hal-hal yang rohani dan untuk bisa mengalami hal-hal yang luar biasa, kita harus mendobrak pikiran logika kita untuk beralih kepada iman. Saat Petrus berjalan di atas air dengan iman kepada Tuhan Yesus, ia mengalahkan pikiran logikanya. Tetapi saat Petrus menggunakan pikiran logikanya, ia mulai tenggelam ke dalam air. Saat kita berdoa dan berharap akan terjadinya mujizat di dalam hidup kita, kita harus meninggalkan pikiran logika kita agar kita tidak membatasi Tuhan dengan hal itu. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia bisa melakukan semua hal tanpa batasan, tetapi pikiran logika kita bisa membatasi apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Contohnya saja, pikiran logika kita yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang cukup, sehingga seumur hidup kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses dan berhasil. Sebaliknya, iman kepada Tuhan akan membuat kita melihat hal-hal yang luar biasa yang bisa dilakukan Tuhan melalui manusia-manusia biasa seperti kita. Hanya apabila kita mendobrak penghambat iman kita, maka kita bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang telah disediakannya bagi kita. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan, marilah kita memiliki iman kepada Tuhan, mengalahkan pikiran logika kita, karena apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan akan menjadi rema di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat makanan surgawi yang baru saja kami terima dan berkat persekutuan yang indah bersamamu. Kami merasakan hadirat dan penyertaan-Mu yang sempurna saat kami mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami untuk menerangi kami, mengarahkan kami, dan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami terus belajar untuk meningkatkan iman kami kepadamu lewat setiap pembelajaran firman-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan setiap orang yang mau melakukan kehendak-Mu dengan taat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.